Maka sudah berapa banyak ulama dan orang saleh ya, yang dianggap sesat dan masuk neraka. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, video ini saya khususkan kepada para pengingkar bid'ah hasanah, yang adalah bahwa ulama-ulama ini telah berbuat perkara baru dalam agama. Jika ahlu sunnah wal jamaah bertaklid pada ulama-ulama salaf tentang adanya bid'ah hasanah, maka berseberangan dari golongan pengingkar bid'ah hasanah, di mana setiap bid'ah adalah sesat dan pasti neraka. Begitu banyaknya ulama dan kaum muslimin yang akan masuk neraka menurut Wahabi karena kebid'ahan mereka. Wahabi berpendapat setiap bid'ah adalah sesat dan pelakunya akan masuk neraka. Azabiku semua, berikut sebagian saja dari banyaknya daftar ulama-ulama yang akan masuk neraka menurut Wahabi karena menganjurkan dan mengamalkan bid'ah. Yang pertama, sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah dan masyarakat Madinah, menganjurkan tabaruk dan tawasul ke makam Nabi Muhammad SAW. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Umar bin Malik An-Nukri, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Jauza Aus bin Abdullah. Ia berkata, suatu hari penduduk Madinah dilanda kekeringan yang sangat hebat. Dan saat itu mereka mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ia berkata, pergilah ke kubur Nabi SAW. Buatlah lubang ke arah langit dan jangan sampai ada atap di antaranya dengan langit. Ya. Kemudian Abu Al-Jauza melanjutkan kisahnya. Kemudian masyarakat Madinah melakukan apa yang diperintahkan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu turunlah hujan dan rerumputan pun tumbuh dan ternak-ternak menjadi sehat. Karenanya tahun tersebut disebut dengan tahun kebebasan dari paceklik. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi, ya, Ad-Darimi nomor 92. Kemudian Umar bin Khattab membangun kubah di atas kuburan orang soleh. Malik berkata, orang yang pertama kali membangun kubah di atas kuburan adalah Umar. Beliau membangun kubah di atas makam Zainab binti Jahsi, istri Nabi Muhammad SAW. Dalam Syarah Al-Bukhari, karya Ibnu Battutal, ya, Battutal. Kemudian menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata, pada satu malam di bulan Ramadan aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an ke masjid. Didapati orang ramai sholat terpisah. Ada yang sholat sendirian, ada pula yang sholat dan sekumpulan datang mengikutinya. Umar berkata, jika aku kumpulkan mereka pada seorang imam adalah lebih baik. Kemudian beliau melaksanakannya, maka dikumpulkanlah mereka dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar pada malam yang lain. Orang ramai mengerjakan sholat dengan imam mereka, Ubay bin Ka'ab. Berkata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. Sedangkan yang mereka tidur, ya, sholat pada akhir malam, lebih dari apa yang mereka bangun ya, awal malam. Silakan lihat Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2010. Ya, kitab sholat tarawih. Bab keutamaan orang yang beribadah pada malam Ramadan. Ya, dan Al-Muwatta Imam Malik, ya, hadis nomor 231. Ya, kitab seruan kepada sholat
Bab apa yang berkenaan salat pada malam Ramadan. Berkata Muhammad bin Sa'ad ketika menceritakan biografi Umar bin Khattab, ya, dalam At-Tabaqat juz 3, ya, beliaulah orang pertama yang mentradisikan salat malam-malam Ramadan, yaitu tarawih dengan berjamaah. Kemudian ia menginstruksikannya ke seluruh negeri, yaitu pada bulan Ramadan tahun 14 Hijriah. Ia mengangkat 2 qari atau imam di Madinah, ya. Seorang mengimami sembahyang tarawih untuk kaum laki-laki dan seorang lainnya untuk kaum wanita dan seterusnya. Ya. Salat tarawih 23 rakaat. Berkata Yazid bin Ruman, di zaman Umar bin Khattab, orang-orang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Salat tarawih dengan 23 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Utsman bin Affan, azan Jumat 2 kali. Ya. Sa'ib bin Yazid berkata, pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, azan di hari Jumat pada awalnya hanyalah ketika imam duduk di atas mimbar. Pada saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, dan manusia sudah semakin banyak, beliau pun memerintahkan orang-orang untuk mengumandangkan azan yang ketiga. Ya. Azan tersebut dilakukan di atas Zawra, sebuah tempat di pasar kota Madinah. Ya, dan ketetapan itu diberlakukan untuk masa selanjutnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bilal bin Harith Al-Mazani berdoa di makam Nabi Muhammad SAW. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang sahih dari riwayat Abu Saleh As-Sammani dari Malik Ad-Dari, yang mana beliau adalah bendaharanya Khalifah Umar. Beliau berkata, masyarakat ditimpa paceklik pada masa Khalifah Umar. Kemudian seseorang mendatangi kubur Nabi SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, mohonkan hujan untuk umatmu, disebabkan mereka hendak binasa. Kemudian di dalam tidurnya, datanglah seseorang dan berkata kepadanya, datangilah Umar. Dan sungguh telah diriwayatkan pula dari Syaif di dalam Al-Futuh, bahwasanya lelaki yang bermimpi tadi adalah Bilal bin Al-Harith Al-Mazani, ya, yang merupakan salah seorang dari kalangan sahabat. Ya. Dalam kitab Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menempelkan wajah di atas makam Nabi Muhammad SAW. Daud ibn Saleh berkata, pada suatu hari Marwan melihat seorang laki-laki menaruh wajahnya di atas makam Nabi SAW. Marwan menegurnya, kau tahu apa yang kau lakukan? Ketika Marwan sampai di dekatnya, orang tersebut menoleh dan memperlihatkan wajahnya. Ternyata orang tersebut adalah Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat besar dari golongan Ansar. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ya, aku datang kepada Nabi bukan ke sebuah batu. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, Ahmad Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Awsat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Zawaid, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, Tabrani dan Al-Hakim As-Subki dalam Syifa Usikom. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Ya, Zahabi. Kemudian Sumamah mengambil berkah dari keringat Nabi Muhammad SAW. Ya. Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Sumamah, dari Anas, bahwa Ummu Sulaim, bahwa dia biasa membentangkan tikar dari kulit untuk Nabi SAW. Lalu beliau istirahat siang di atas tikar tersebut.
Anas melanjutkan, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tidur, maka Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambutnya yang terjatuh dan meletakkannya di wadah kaca. Setelah itu ia mengumpulkannya di suk, ramuan minyak wangi. Ya. Sumamah berkata, ketika Anas bin Malik hendak meninggal dunia, maka dia berwasiat supaya ramuan tersebut dicampurkan ke dalam hanut. Ya. Ramuan yang digunakan untuk meminyaki mayit. Akhirnya ramuan tersebut diletakkan di hanut. Ya. Ramuan yang digunakan untuk meminyaki mayit. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5809. Berziarah dan memanggil namanya. Imam Ibnu Katsir menulis, ya, Ibnu Asyakir meriwayatkan dalam biografi Amr ibn Jammah, seorang pemuda yang biasa sholat dan berdoa ke masjid. Suatu ketika seorang wanita bermaksud buruk padanya, mengundangnya datang ke rumah. Di saat si pemuda di rumahnya, ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Dengan keras dan kemudian pingsan, lalu meninggal karena takut kepada Allah. Lalu jenazahnya disolatkan, kemudian dikuburkan. Umar bertanya, di manakah pemuda yang kerap solat di masjid itu? Orang-orang menjawab, ia telah wafat dan kami telah menguburkannya. Kemudian Umar mendatangi kuburnya dan memanggil namanya dan kemudian membacakan satu ayat Quran yang berbunyi, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Lalu terdengarlah suara dari si pemuda menjawab dalam kuburnya, benar sekali, Allah telah memberiku dua surga. Tafsir Ibnu Katsir volume 6 halaman nomor 496. Abu Hurairah meminta kepada Nabi agar Allah kuatkan hafalannya. Wahai Rasulullah, saya mendengar banyak hadis darimu, namun saya lupa. Saya ingin lupa ini hilang. Abu Hurairah mengadu. Bentangkan selendangmu, perintah beliau. Lalu Abu Hurairah membentangkan selendangnya, ya, dan beliau mengambil udara dengan tangannya, ya, dan meletakkannya pada selendang tersebut. Ya. Kemudian bersabda, lipatlah selendangmu. Lalu Abu Hurairah melipat selendangnya. Sesudah peristiwa itu, kata Abu Hurairah, ya, saya tidak pernah mengalami lupa. Ucap Abu Hurairah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, Babu Hifdzi Al-Ilm, hadis 119. Membaca istighfar 12.000 kali. Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Abu Hurairah berkata, sungguh saya meminta ampun kepada Allah, istighfar, dan bertaubat setiap hari sebanyak 12.000 kali. Hal ini sesuai dengan tebusan dosa saya. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang terdiri dari 12.000 ikatan yang ia gunakan sebelum tidur. Dalam riwayat lain, sebanyak 2.000 ikatan. Abu Hurairah tidak tidur hingga bertasbih dengannya. Riwayat ini lebih sahih dari sebelumnya. Ya. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ya. Ibnu Abbas, salawat 1.000 kali. Ibnu Qayyim, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu menjelaskan dari A'masi, dari Zaid Ibnu Wahab, ya, telah berkata Ibnu Mas'ud, ya, kepada saya, wahai Zaid, jangan kau tinggalkan di hari Jumat untuk berselawat kepada Nabi 1.000 kali. Dalam Jala Al-Afham. Ya. Kemudian yang kedua, ulama-ulama salaf, Yahya bin Ya'mar, pemberian titik pada mushaf Al-Quran. Orang pertama yang memberikan tanda titik pada mushaf itu adalah Yahya bin Ya'mar. Dan adalah sebelumnya mushaf ditulis tanpa tanda titik.
Maka ketika Yahya bin Ya'mar menambahkan tanda titik pada mushaf, tak ada seorang pun ulama yang melarangnya. Padahal Rasulullah SAW saja tidak pernah memerintahkan untuk menambahkan tanda titik pada penulisan mushaf. Ya. Kemudian Khalid bin Ma'dan membaca tasbih 40.000 kali. Khalid bin Ma'dan bertasbih setiap hari sebanyak 40.000 tasbih selain Al-Quran. Ketika meninggal beliau diletakkan di atas meja untuk dimandikan. Ternyata jarinya bergerak bertasbih. Juga dalam kitab Abu Nuaim, dalam Al-Hilyah, dan Az-Zahabi dalam Tazkirah Al-Hufaz, tangannya bergerak. Umair bin Hani membaca tasbih 100.000 kali. Dan pernah ditanyakan kepada Umair bin Hani, kami tidak pernah melihat lisanmu berhenti bergerak. Berapakah engkau membaca tasbih dalam sehari? Beliau berkata, 100.000 tasbih. Dalam Jami'ul Ulum. Kemudian Marah bin Syarahil, salat sunnah 600 rakaat. Ibnu Hibban menambahkan bahwa Marah bin Syarahil salat dalam sehari 600 rakaat. Al-Ajali berkata, ia tabi' yang siqah. Ya, salat dalam sehari 500 rakaat. Dalam Tahzibut Tahzib, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kemudian Aba Utsman An-Nahdi, salat sunnah 100 rakaat. Sesungguhnya Aba Utsman An-Nahdi, beliau salat antara waktu maghrib dan isya sebanyak 100 rakaat. Berkata Abu Hatim, ia seorang siqah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Imam Zahabi. Kemudian keluarga Ibnu Abbas membuat kubah di makam Ibnu Abbas. Abbas, paman Rasulullah SAW, meninggal pada tahun 32 Hijriah, disolati oleh Utsman, dimakamkan di Baqi, dan di atas kuburnya ada kubah besar yang dibangun para khalifah keluarga Abbas. Dalam Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian Abu Hamdun mendoakan 300 nama sahabat sebelum tidur. Abu Hamdun adalah ulama soleh ahlu Quran yang zuhud. Beliau memiliki lembaran yang berisi 300 nama sahabat-sahabatnya, di mana beliau selalu mendoakan mereka tiap malamnya. Suatu saat malam, Abu Hamdun meninggalkan kebiasaan itu dan ia langsung tidur. Namun setelah itu beliau bermimpi. Ada yang menyampaikan kepada beliau, wahai Abu Hamdun, engkau belum menyalakan lampu malammu. Akhirnya Abu Hamdun bangun dan menyalakan lampu-lampunya. Lalu ia duduk mengambil lembaran yang bertulis 300 nama teman-temannya dan mendoakan mereka satu persatu hingga selesai. Dalam Sifatus Safwa, ya, dalam kitab Sifatus Safwa. Kemudian Imam Ali bin Al-Muwafiq menghadiahkan atau transfer pahala. Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Ali bin Al-Muwafiq rahimahullah, kata beliau, aku 60 kali melaksanakan haji dengan berjalan kaki dan kuhadiahkan pahala dari itu 30 haji untuk Rasulullah SAW. Dalam Tarikh Baghdad juz 12 halaman 111. Kemudian Imam Abul Abbas Muhammad menghadiahkan transfer pahala. Ya. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Saqafi As-Siraj, aku mengikuti Ali bin Al-Muwafiq. Aku lakukan 7 kali haji yang pahalanya untuk Rasulullah SAW. Dan aku menyembelih kurban 12.000 ekor untuk Rasulullah SAW. Dan aku khatamkan 12.000 kali khatam Al-Quran untuk Rasulullah SAW. Dan kujadikan seluruh amalku untuk Rasulullah SAW. Dalam Tarikh Baghdad, juz 12, halaman 111. Kemudian Imam Abu Ishaq Al-Muzaqqi menghadiahkan transfer pahala, ya, menghadiahkan atau transfer pahala. Berkata Imam Al-Hafiz Abu Ishaq Al-Muzaqqi, aku mengikuti Abul Abbas dan aku haji pula 7 kali untuk Rasulullah SAW. Dan aku menghatamkan Al-Quran 700 kali khatam untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga,
Imam Syafi'i ya, dan pengikut mazhabnya. Anjuran membaca kunut di salat subuh. Ya. Tersebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab jilid 3 halaman 504. Ya, maksudnya dalam mazhab Syafi'i disunatkan kunut pada salat subuh. Sama ada ketika turun bencana atau tidak. Dengan hukum inilah berpegang mayoriti ulama salaf dan orang-orang yang sesudah mereka atau kebanyakan dari mereka. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Bara bin Azib. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad-sanad yang sahih. Ramai orang yang termasuk tabi'in dan yang sesudah mereka ya, berpendapat demikian. Inilah juga mazhab Ibnu Abi Lailah, Hasan, Ibnu Salah, Malik dan Daud. Ya. Tersebut dalam kitab Al-Um jilid 1 halaman 205 bahwa Imam Syafi'i berkata, ya, maksudnya tak ada kunut dalam salat 5 waktu kecuali salat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka boleh kunut pada semua salat jika imam menyukai. Tersebut dalam kitab Al-Mahalli jilid 1 halaman 157 berkata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, maksudnya disunatkan kunut pada i'tidal rakaat kedua daripada salat subuh dengan doa Allahumma hdini hingga akhirnya. Membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah dolalah dan hasanah. Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi 2 macam. Ya. Pertama, perkara baru yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' atau menyalahi athar. Ya, perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang sesat, bid'ah dolalah. Kemudian yang kedua, perkara baru yang baik dan tidak menyalahi satupun dari Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Maka perkara baru seperti ini tidak tercela, bid'ah hasanah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 469. Ya. Kemudian ziarah, salat dan berdoa di makam Imam Hanafi. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya saya benar-benar melakukan tabaruk, mencari berkah kepada Imam Abu Hanifah. Aku mendatangi makamnya setiap hari untuk ziarah. Jika ada suatu masalah yang menimpaku, maka aku sholat 2 rakaat dan aku mendatangi makam Imam Abu Hanifah. Aku meminta kepada Allah agar terselesaikan urusanku di samping makam beliau. Hingga tidak jauh setelah itu, ya, maka keinginanku telah dikabulkan. Dalam Tarikh Baghdad. 4. Imam Ahmad membolehkan mencium podium Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, ya, nomor 3243, cetakan Maktab Al-Islami. Saya bertanya kepadanya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tentang orang yang menyentuh podium Nabi SAW dan mencari berkah dan menyentuh dan menciumnya dan melakukan hal yang sama ke kuburan beliau atau hal seperti itu dengan tujuan mendekatkan diri dan mencari berkah dari Allah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak apa-apa dengan hal itu. Kemudian membolehkan talqin mayit. Talqin yang tersebut ini, ya, talqin setelah mayit dikuburkan. Telah diriwayatkan dari segolongan sahabat bahwa mereka memerintahkannya, seperti Abi Umamah Al-Bahili, ya, serta beberapa sahabat lainnya. Oleh karena ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya talqin mayit ini tidak apa-apa untuk diamalkan. Dalam Majmu' Fatawa Imam Ibn Taimiyah juz 1 halaman 242. Yang kelima, Imam Bukhari, ya, melakukan ibadah secara ta'yin, menentukan sendiri. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jika malam pertama dari Ramadan, beliau mengumpulkan sahabatnya, kemudian
salat ya dengan mereka, setiap rakaat membaca 20 ayat dan seterusnya sampai khatam Al-Qur'an. Beliau membaca saat sahur antara separuh sampai sepertiga Al-Qur'an ya. Kemudian khatam saat sahur setiap 3 malam. Beliau menghatamkan di siang Ramadan setiap hari 1 kali khataman. Beliau menghatamkan saat berbuka tiap malam. Beliau berkata, di setiap khatam Al-Quran ada doa yang dikabulkan dalam Tahzibul Kamal dan Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Kemudian praktek salat qobliyah Jumat. Telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Sa'id Al-Maqburi, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Ibnu Wadi'ah dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan 2 orang pada tempat duduknya, lalu dia salat yang diperintahkan baginya dan diam ketika mendengarkan imam berbicara, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 883. Juga Imam Bukhari pada kitab Sahih Bukhari bab Ad-Duhun lil Jumu'ah, ya, hadis nomor 883 memberi judul Sumamah yusalli ma kutiba lahu. Ya, salat sunnah sesudah salat Jumat dan sebelumnya. Nah, kemudian sebelum menulis hadis, salat sunnah 2 rakaat. Ya, Imam Bukhari rahimahullah berkata, tidaklah kutulis dalam kitab sahih 1 hadis pun, melainkan aku mandi dahulu ya, sebelumnya dan melakukan salat 2 rakaat. Hadis Syari' Muqaddimah dalam Fathul Bari. Imam Ibnu Hibban ya, berziarah dan berdoa di makam wali. Ali bin Musa Ar-Ridha ya, meninggal ditus oleh racun yang diminumkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, makamnya sangat populer, selalu diziarahi orang. Terletak di Sanabad, di luar Nuqan, di sebelah makam Ar-Rasyid. Aku berulang kali ziarah ke sana. Ya, setiap aku mengalami kesulitan selama tinggal di Tus, kemudian aku menziarahi makam Ali bin Musa Ar-Ridha. Dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan kesulitan dariku. Ya, kecuali pasti aku dikabulkan oleh Allah. Dan hilanglah kesulitan itu dariku. Hal ini berulang kali aku lakukan dan selalu terbukti. Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, yang ketujuh ya, Imam Ibnu Taimiyah. Pemberian titik pada Al-Quran. Dalam kitab fatwanya pada jilid 3 halaman 402 dikatakan bahwa itu penambahan tanda titik pada mushaf tidaklah dimakruhkan atau dibenci. Karena sesungguhnya itu adalah bid'ah. Dan juga dikatakan bahwa itu tidaklah dimakruhkan. Karena itu dibutuhkan. Dan juga dikatakan bahwa dimakruhkan penambahan tanda titik jika tidak menambahkan syakal atau harokat. Ya, karena syakal sangat diperlukan untuk menjelaskan baris. Dan pendapat yang sahih, benar adalah sesungguhnya penambahan tanda titik itu tidaklah jadi masalah. Kemudian zikir keras setelah salat berjamaah diriwayatkan oleh murid beliau Al-Hafiz Umar bin Ali Al-Bazzar. Setelah Ibnu Taimiyah selesai dari salatnya, beliau bersama jamaah yang hadir membaca puji-pujian kepada Allah dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kemudian beliau menghadap pada jamaah lalu membaca kalimat tahlil yang sunnah dan bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali.
dan mengakhirinya dengan tahlil, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bersama para jamaah. Kemudian beliau berdoa untuk beliau pribadi dan untuk para jamaah dan kaum muslimin, dalam Al-Bazzar Al-Alamul Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Bukannya malah buka HP. Kemudian membolehkan talqin mayit. Ya. Talqin yang tersebut ini talqin setelah mayit dikuburkan. Setelah diriwayatkan dari segolongan sahabat bahwa mereka memerintahkannya seperti Abi Umamah Al-Bahili serta beberapa sahabat lainnya. Oleh karena ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya talqin mayit ini tidak apa-apa untuk diamalkan. Dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 242. Kemudian yang ke-8, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bertabaruk dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengisahkan, kami murid-murid Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan sempit dalam menjalankan hidup, kami segera mendatangi Imam Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta-merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Silakan lihat Sahih Al-Wabilus Sayyib antara halaman 91 sampai 96 dari Ibnu Jauzi. Kemudian Imam Ibnu Katsir, ya, berziarah dan mengambil berkahnya. Ali bin Nasr Al-Arbil, seorang ulama pakar fikih Syafi'i, adalah orang pertama yang mengajar di daerah Arbil pada tahun 1139 Masehi. Beliau seorang yang mempunyai keistimewaan di bidang ilmu agama. Ya. Banyak orang mengambil manfaat dengan keilmuan beliau. Beliau sibuk sekali di Al-Harashi dan lainnya di Baghdad. Beliau mendatangi Damsyik, ya, sekarang udah ya Damaskus, Syria. Kemudian Ibnu Asyakir menuliskan sejarah tentang beliau pada tahun itu juga. Dan Ibnu Khulkhan menerjemahkannya ke dalam kitab-kitab sejarah secara cermat. Dan dia berkata, makam beliau suka diziarahi orang. Sesungguhnya aku, Imam Ibnu Katsir, ya, pengarang kitab ini pun sering menziarahinya. Aku melihat orang-orang meninggikan kuburannya dan mengambil berkah dengan menziarahinya. Ya, bukan menyembah dan meminta berkah kepada kuburan pula. Ya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nah. Kemudian yang ke-10, Imam Ibnu Hajar. Ya. Bermaafan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Ibnu Hajar di dalam Al-I'ab dan Az-Ziyadi juga Syarqawi mengucapkan selamat tahniah di hari raya itu hukumnya sunnah. Waktunya untuk Idul Fitri itu mulai terbenamnya matahari. Sedangkan Idul Adha munculnya fajar, hari Arafah cukup sampai di sini. Imam Asy-Syarqawi menambahkan, begitu juga di tahun baru dan awal bulan, menurut pendapat yang muktamar, disertai dengan bersalaman apabila sesama jenis dan tidak menimbulkan dosa, sebagaimana perempuan dan amrat, miral, yang bukan mahramnya, dan disertai dengan manis muka serta berdoa maghfirah, ya, dalam Bughyatul Mustarsydin. Kemudian praktek sunnahnya salat sunnah qabliyah Jumat, ya. Telah menceritakan kepada kami Adam, ya. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zaib dari Syahid Al-Makburi. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Ibnu Wadi'ah dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal
mungkin. Ya. Memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid. Ya, ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia sholat yang diperintahkan baginya dan diam ketika mendengarkan imam berbicara, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 843. Juga Imam Bukhari pada kitab Sahih Bukhari bab ad-duhun lil Jum'ah, hadis nomor 843, memberi judul summa yusalli ma kutiba lahu. Salat sunnah sesudah salat Jumat dan sebelumnya. Sarah penjelasannya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, dalam hadis itu terdapat dalil disyariatkannya salat nafilah, sunnah sebelum qabla salat Jumat berdasarkan sabda Nabi dalam Fathul Bari. Kemudian yang ke-11, Imam Asy-Syatibi berakidah Asy'ariyah. Ya. Setelah membaca dua kitab Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat dan Al-Istihsam, dapat disimpulkan bahwa beliau beriktikad Asy'ari dalam bab asma dan sifat, bab qadar, imam dan lain sebagainya. Ya. Kebanyakan rujukannya dalam bab akidah adalah kitab-kitab Asy'ari. Kemudian yang ke-12, ulama bahasa Arab. Abu Ubaid Ma'mar al-Musanna itu berkata, pertama kali orang yang meletakkan pondasi ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Duaili, Maimun al-Aqran, Ambasah al-Fil, dan Abdullah bin Abi Ishaq. Abu Amr berkata, merekalah yang memberi titik dan dari mereka dipelajari titik itu dan dihafal juga, ditulis, dipelihara dan diamalkan. Sunnah mereka diikuti dan mazhab mereka dianuti. Dalam Al-Muhkam fi Nuqatil Mushaf nomor 6. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang dilakukan para sahabat, ulama generasi salaf dan sebagainya yang saya sebutkan tadi adalah bid'ah hasanah. Perkara baru yang baik dan tidak menyimpang dari syariat. Akan tetapi ya begitulah, para Wahabi meyakini yang dilakukan di atas adalah bid'ah yang sesat, yang pelakunya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka sudah berapa banyak ulama dan orang saleh yang dianggap sesat dan masuk neraka. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya dan juga jangan lupa share ke orang-orang yang kita cintai agar lebih bermanfaat lagi informasi ini dan ilmu ini. Ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.